gitu kan. Aku pencet nih, langsung Masya Allah, NF tuh punya apa trik yang emang membuat siswa jadi nyaman nggak belajar online? Saya ingat banget dulu itu ada 4 kuadran yang susah, sulit, yang itulah istilahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Podcaster cerita anak NF. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast yang kedua. Bersama saya sudah ada Muas. Saya lupa nama lengkapnya ya. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan teman-teman, aku Muas Ubaidillah. Aku dari kampus IPB University. Yang alhamdulillah NF bisa membawa aku nih ke kampus nomor 1 tahun lalu. Wah, mantap. Terus aku juga SMA-nya dari SMA 5 Depok. Seperti itu. Oh, anak Depok ya. Berarti statusnya di Depok apa di Pamulang nih? Tinggalnya. Tinggalnya di Pamulang, tinggalnya di Depok, lesnya di Pamulang. Oh, jadi ibarat kata perbatasan ya? Betul banget Kak, perbatasan banget. Ini kalau ibarat kata tidurnya di Depok, Jawa Barat ya kan, tapi belajarnya di lesnya di Tangerang Selatan ya. Pindah provinsi kan. Udah pindah provinsi. Seru. Oke, ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita masuk ke sesi yang paling utama. Kita mau tahu dulu nih, Muas dulu les di NF mana, terus pas kelas berapa saja? Oke, kalau buat les pertama kali aku ke NF itu sejak SMP kelas 2 Kak. Kelas itu 2. Aku di NF Pamulang 1 aku lesnya. Oh, di NF Pamulang 1. Oke, Muas, ini kan tadi kita udah tahu lesnya di NF Pamulang 1 ya, bener ya? Betul Kak, di NF Pamulang 1. Sebelumnya pas SMP pernah juga ya les di NF ya? Atau? Betul, pernah juga aku. SMP semester 2 tapi nggak langsung dari semester 1 kelas 2-nya. Kalau yang persiapan UTBK di NF Pamulang 1 saja atau gimana? Persiapan UTBK aku dari NF Pamulang 2 dulu Kak. Jadi kelas 12 itu aku semester 1-nya di Pamulang 2 dulu nih. Beda gak kayak aku di SMP dari Pamulang 1. Semester 2-nya baru pindah ke NF Pamulang 1. Iya, sekadar tahu informasi ya buat teman-teman sekalian. Saya tuh ngajar Muas itu kalau nggak salah selama pandemi itu hanya online. Sempat memaksakan bertemu gitu ya. Itu waktu habis UTBK ya? Bener Kak. Jadi ceritanya nih masuk ke IPB ini jalur apa nih ceritanya nih? Alhamdulillah aku keterima di jalur SBM Kak. SBMPTN, angkatan 2020. 2020. Jadi sekarang nih statusnya di IPB semester 2. Semester 2. Dulu pilihan UTBK-nya apa? Sehingga tembus sekarang? Pilihan UTBK? Iya, pilihan UTBK-nya. Aku dua-duanya pilih kampus IPB. Yang jurusan apa sama apa? Jurusannya yang jurusan manajemen satu, sama jurusan Fakultas Kehutanan Kak. Dan sekarang ada di Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Berarti bakal merambah hutan nih dia nih. Oke. Sekarang saya mau nanya gini. Ini pertanyaan yang masuk ke inti ya. Teman-teman, kita tahu nih Muas diterima di UTBK tahun 2020 karena bantuan NF. Maksudnya belajar di NF. Dulu ada nggak sih strategi belajar apa di NF sehingga Muas tuh merasa nyaman gitu terhadap strategi belajar itu? Oh, strateginya banyak banget sih Kak, tips-tipsnya Kak. Itu kakak-kakaknya tuh kayak bener-bener nggak hanya buat mengajar kita aja, jadi memotivasi diri kita tuh biar ayo sama-sama kita bareng-bareng biar istilahnya mencapai tujuan yang kita ingin gitu ke PTN-PTN-nya. Strateginya mulai dari dikasih dulu tuh ketika tryout ya Kak, itu dikasih lembaran khusus untuk progres, kita catat lagi. Itu strateginya. Jadi istilahnya kita nggak hanya kerjain aja, tapi kita juga masih ingat gitu loh, kita review ulang, kita catat, nanti dikumpulin. Nah itu salah satunya nanti bakalan dilaporin ke grup. Ini yang belum siapa, yang sudah siapa gitu. Itu strategi untuk UTBK. Jadi biar kita baca-baca ulang-ulang lagi. Terus di sisi lain kakaknya juga ngasih strateginya, tips-tips misalnya ada cara cepatnya gitu untuk soal-soal yang sejenis ini. Saya ingat banget dulu itu ada 4 kuadran
kuadran yang susah, sulit, yang itulah istilahnya ya. Oh itu yang ditawarin NF ya 4 kuadran itu. Iya, bener banget 4 kuadran. Itu ngebantu ya, sangat ngebantu Oh, ya. ngebantu banget Kak. Jadi dari situ aku tahu nih sekiranya soal mana yang mau aku kerjakan gitu. Aku istilahnya prioritaskan dahulu gitu untuk bisa menguasai materi-materi yang dikasih dari keempat kuadran itu. Jadi kalau belajar di NF tuh kita jadi belajar strategi juga ya Betul untuk banget, ngadepin Kak. UTBK ya. Betul banget, betul banget. Gitu ya. Jadi ada hal menarik berikutnya nggak? Ini kan udah belajar terus di NF, tapi ada nggak hal menarik ketika les di NF, misalnya teman-temannya kah, atau kakak staffnya, atau kakak pengajarnya, ada hal yang menarik mungkin? Oh, banyak banget sih kalau menarik mah. Jadi kakak pengajar nih, salah satunya kakak. Okay. Pengajarnya tuh bikin saya juga biar tambah semangat Kak. Kakaknya tuh nggak bener-bener memaksa istilahnya gitulah ya. Jadi kakaknya pun tahu paham potensi kita gitu istilahnya. Kakaknya jadi sabar ngajarnya tuh pelan-pelan. Bahkan kalau muridnya nggak ngerti, sabar banget diulangi lagi. Masya Allah, itu ngebuat kita sebagai siswa-siswa NF jadi kayak oh enak nih gitu diajar kakak-kakaknya gitu. Di sisi lain teman-temannya juga menarik. Jadi kalau sekiranya kita nggak bisa ngerjain soalnya gitu, kesulitan istilahnya ya. Nah teman-teman NF kita juga nge-support. Misal kita ngadain konsul bareng sama mereka. Nah konsul itu kan istilahnya bisa saling berbagi ilmunya ya, seperti itu, berbagi ilmu biar kita sama-sama saling mengerti, seperti itu Kak. Tapi kan gini, sekarang ini kan lagi masa pandemi nih. Kalau nggak salah tahun lalu setengah tahun atau semester pertama itu ketemu tatap muka pelajaran di NF, belajar di NF. Tapi semester kedua itu sempet online ya kalau nggak salah ya. Nah itu gimana ngerasainnya? Beda nggak atmosfer belajar waktu tatap muka dan online? Itu berarti menyesuaikannya. Aku ngerasain banget sih Kak prosesnya ketika awal banget pandemi datang itu suasananya beda banget. Jadi kayak biasa ketemu teman-teman gitu kan ya, kita bisa istilahnya nanya langsung ke kakaknya. Tapi kalau kali ini kita hanya bisa melewati media perantara laptop, istilahnya kita bertatapnya ke layar gitu. Itu ngerasainnya beda banget. Dari aku pribadi itu kayak ngerasa harus benar-benar menyesuaikan lah istilahnya ya, karena ya mau bagaimanapun juga kita nggak bisa memaksakan keadaan gitu. Kalau dari aku jujur sih lebih enaknya offline karena kita bisa langsung nanya, lebih cepat lah istilahnya, kalau lebih simpel juga seperti itu. Cuman ketika transisi offline ke online nggak mematahkan semangat aku juga dong Kak pastinya. Ketika kita mau masuk ke PTN tujuan, PTN harapan kita, ya mau nggak mau kita harus tetap melaksanain program-program yang dilaksanakan NF juga. Jadi ya istilahnya bisa lah buat menyesuaikan pembelajaran dari NF-nya juga. Baik-baik, karena waktu pandemi datang menyerang negara kita nih ya, Maret 2020 sampai hari ini nih belum selesai nih, April 2021. Itu kayaknya pola belajar langsung berubah gitu ya. SMA pun waktu sekolah kayaknya guru-guru juga cari cara baru. NF tuh punya apa trik yang emang membuat siswa jadi nyaman nggak belajar online tuh? Banyak Kak. Aku waktu itu nggak hanya istilahnya nonton pembelajarannya aja ya. Jadi aku ngeliat media Instagramnya tuh ada kakak-kakak yang keren-keren juga memotivasi gitu. Bahkan aku di-invite ke grup, ada juga grup khusus untuk pembelajaran dari pembicara kakak-kakak yang keren-keren. Itu kan istilahnya nge-improve aku juga ya untuk bisa bersemangat untuk belajar seperti itu walaupun keadaannya online seperti itu Kak. Iya. Jadi di sini peran NF 2 berarti ya, secara online kemudian secara offline gitu ya. Betul Kak. Jadi termasuk fasilitas aplikasi, kepake aplikasi NF? Kepake banget sih. Jadi ada apa aja tuh di aplikasi NF tuh? Buat di aplikasi NF itu waktu angkatan aku ya, aku tuh buat melaksanakan tryout Kak. Buat melaksanakan tryout lewat aplikasi itu. Di sisi lain aku juga bisa langsung melihat hasil TO aku Kak. Hasil TO aku melihat nih, misalnya aku kurangnya di subtes ini, aku bisa review juga dari hasil TO itu. Di sisi lain juga selain dari TO, aku bisa dapet bank soal Kak. Itu bank soalnya beragam banget, keren dari NF tuh. Jadi istilahnya kita nggak hanya terpaku di tryoutnya juga, bank soalnya pun ngebantu kita untuk bisa melaksanain tryoutnya. Jadi itu bakalan ngebantu juga lah istilahnya buat aku pribadi. Oke Mas.
Bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri merupakan institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Nurul Fikri yang dirintis sejak tahun 1985. Wow, udah lama banget ya. BKB Nurul Fikri didirikan oleh sekumpulan mahasiswa dan sarjana muslim Universitas Indonesia yang memiliki ide untuk memberikan bimbingan belajar kepada siswa-siswi dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dulu dinamakan Sipenmaru. Cabang pertama NF waktu itu dimulai dari NF Menari. Di lokasi belajar itulah sebanyak 35 siswa mengikuti bimbingan kala itu. Dan semuanya lulus masuk PTN loh. Kini 35 tahun berlalu, BKB Nurul Fikri telah tersebar di 178 lokasi di seluruh Indonesia, serta berhasil mencetak ratusan ribu alumni. Di angka 35 tahun ini, BKB Nurul Fikri terus berupaya mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif dan terbaru, guna memenuhi kebutuhan para siswa. Biar nggak cuma pinter, tapi juga berakhlak. Semoga BKB Nurul Fikri terus maju, berkembang, dan terus ikut berkontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Doain ya. Nah, kita mulai lagi nih ya di pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan NF itu ngasih fasilitas belajar kapan aja, nggak terbatas waktu dalam hal konsultasi. Coba deh jelasin deh, NF tuh punya fasilitas konsul tuh kayak gimana sih? Wah, soal konsul fasilitasnya itu bener-bener memadai banget sih Kak. Jadi ketika aku tanya ke kakak-kakaknya, kakak-kakak staff nih atau kakak-kakak NF-nya, kadang mereka langsung ngasih tahu, oh kakak misal bisanya hari ini seperti itu. Terus kalau kakaknya nggak bisa, ya saya tanya ke kakak-kakak staffnya, kak cariin dong kak kakak-kakak yang misalnya pengen belajar di subtes di mata pelajaran ini gitu. Nanti kakak-kakak staffnya tuh nyari tahu, nyari tahu itu untuk murid-muridnya tuh biar misalnya Di setting jadwalnya gitu ya. iya bener banget, misalnya kakak ini bisanya IMIAS gitu, atau misalnya kalau mau saya sendiri ya, misalnya kalau misalnya nggak bisa Mau belajar matematika misalnya kan, itu di setting tuh sama kakaknya tuh. iya bener, diatur lah istilahnya biar kita pun bisa laksanain konsultasinya seperti itu. Ada konsultasi yang mungkin lama gitu, panjang banget konsultasinya tuh, ada nggak dikasih fasilitas sama NF tuh? Wah ada juga kak kalau konsultasi, bahkan dari pagi tuh kayak istilahnya udah hampir bisa dibilang tempat tinggal gitu kak. Saking buat konsultasinya kak, itu konsultasi pernah dari pagi sampai dari sore gitu. Konsultasinya tuh banyak banget mata pelajarannya, jadi kita pun makan di situ gitu loh, istirahat kadang di situ, ngobrol-ngobrol di situ, nunggu jeda-jedanya seperti itu kak. Jadi kita juga, saya sebagai gurunya MUAS nih dulu ya, maksudnya ngerasa anak-anak tuh antusias justru dengan belajar, dengan konsul gitu ya As ya. Betul kak. Gitu. Walaupun sekali lagi konsulnya juga sifatnya online juga ya As ya. Oh online sama kakak. Oke, siap. Jadi itu pertanyaan mengenai fasilitas konsul. Karena kita bimbingan dan konsultasi belajar sebenarnya ya. Gitu. Nah, konsul akbar, ada namanya konsul akbar tuh. Kalau sekarang nih adik kelasnya MUAS nih kan yang masih UTBK, persiapan UTBK tuh konsulnya banyak. Kalau tahun lalu tuh konsultasinya juga malam terus banyak nggak kira-kira? Ini buat konsultasi akbar banyak banget kak. Aku konsultasi tuh dari subtes misalnya TPS ya, itu kakaknya juga menyediakan banget. Nah buat yang konsul akbar lebih banyak waktu itu ke pelajaran kakak ya, pelajaran bahasa Indonesia. Oh siap. Kakak-kakak yang lain pun ada juga, cuman lebih prefer ke kakak nih waktu itu sampai malam teman-teman. Aku sampai ngerjain jam 12 gitu, kadang kakaknya hayu aja gitu kan, tancapin aja gitu. Bahkan konsul akbar nih aku sama teman-teman yang se-Indonesia itu kaget banget loh waktu pertama kali bener-bener konsul akbar. Aku kira itu konsulnya ya sebatas aku di Banten ataupun ya Jabodetabek. Ini sampai ada yang di Padang, sampai ada yang di Bandung. Masya Allah banget itu, aku sampai Iya bisa benar, ada yang di Tegal gitu ya. Iya Kak, itu istilahnya aku punya relasi Relasi ya. sama teman-teman yang istilahnya
antar NF jauh-jauh banget. Ingat Mas. banget dulu tuh kayak konsul sampai ratusan, berapa ratus tuh gitu ya? Itu kalau nggak salah pernah mau mendekati 200 Kak. Itu masya Mendekati Allah, 200 ya, banget. konsul doang tuh ya? Keren banget itu. Keren banget. Oke. Eh, Oke, 300 full bahkan pernah kayak Iya, gitu. Ya. kuotanya. Jadi zoomnya itu harus tambah terus setiap minggu ya. Bener banget Kak, masya Allah. Terus kalau misalnya nggak masuk ke Zoom, dia kelemparnya ke YouTube ya kalau nggak salah ya. Iya, aku waktu itu Pernah nggak pengalaman karena kelempar? aku telat ya Allah. Aku kadang-kadang ngerasa pengen nanya nih gitu kan, tapi lewat YouTube gimana caranya gitu Iya, kan. iya, Jadi betul. ya udahlah aku dengerin aja gitu kan. Tapi itu ngebantu juga Kak, sekiranya yang kita terkelempar itu difasilitasi lewat YouTube juga. Keren pokoknya. Jadi emang NF tuh sampai hari ini ya teman-teman yang masih mengadakan konsultasi malam atau persiapan UTBK itu benar-benar full lah untuk adik-adik semuanya. Jadi kayaknya tuh ya emang yang niat untuk belajar atau maniak buat belajar tuh kayaknya terfasilitasi dengan baik ya As ya. Nah, benar banget Seperti Kak. itu ya. Kedorong istilahnya lah. Terdorong ya As ya. Nah, ini kita ada pertanyaan yang paling penting. Kita mau kepoin Muas tentang gimana sih kesannya nih, perasaan dia pertama kali sewaktu nama Muas Ubaidillah lolos di UTBK lewat laman LTMPT. Silakan Muas cerita. Oke, ini perihal yang menarik ya. Aku ceritakan untuk adik-adiknya juga nih. Jadi waktu aku menunggu penanti-nanti ya pengumuman dari LTMPT itu rasanya pasti deg-degan gitu kan. Karena ya bagaimanapun aku udah ngelewatin masa-masa belajar aku, terus masa-masa istilahnya hal-hal yang istilahnya biasanya aku bisa buat main bisa apa, aku buang dulu gitu untuk memfokuskan belajar. Jadi ya pasti menunggu hasil ini pasti deg-degan banget gitu ya kan. Iya. Nah, jadi ketika aku menunggu dari laman LTMPT hasil itu, aku nunggunya itu udah deg-degan dari pagi sebenarnya, maksudnya kan nunggu ini nanti jam sekian gitu kan. Nah, habis itu kalau nggak salah kisaran siang ya, aku sholat zuhur, langsung aku menanti-nanti pengumumannya itu di webnya kisaran setengah jam atau 15 menit lah dari Tapi udah dipantengin tuh, dipantengin. Iya, dipantengin Kak, dipantengin. Jadi ketika aku menunggu hasilnya itu, aku sambil dikir-dikir gitu Kak, gitu kan. Dikir-dikir istilahnya ya biar hasilnya juga bagus gitu kan istilahnya ya. Nah, ketika aku menunggu udah mendekati pengumuman, aku ketik dong identitasku untuk melihat pengumumannya hasilnya. Ketika aku mengetik identitas, aku klik enter gitu kan. Itu langsung kayak pencet gak sih gitu kan. Pencet gak sih? Aku pencet nih, tek langsung Masya Allah hijau gitu kan, langsung kayak seneng dong istilahnya. Hijau tuh nyatain lulus ya, Lulus, ya. hijau hasilnya kan, jadi kayak istilahnya wah terbayarkan dong aku udah belajar gitu kan, apalagi dibantu sama Nurul Fikri itu untuk memfasilitasi untuk mencapai tujuan PTN impian Dan itu leganya bukan main ya waktu itu ya. Wah lega banget Kak, istilahnya udah kayak Sujud syukur langsung habis itu langsung kan ya. sujud syukur Kak, aku langsung bilang ke orang tua aku juga, langsung alhamdulillah aku keterima dengan PTN yang aku tuju gitu. Iya, karena emang Muas ini kayaknya emang bener-bener tujuannya tuh emang IPB, pokoknya IPB University Oriented gitu kira-kira ya, dan akhirnya diterima ya. Alhamdulillah di Fakultas Kehutanan ya. Fakultas Kehutanan. Masya Allah, keren banget emang nih. Muas ini emang apa namanya ya, termasuk siswa NF yang energik ya, dan emang nggak pernah putus semangat sampai belajar itu kemana-mana lokasinya. Padahal dia nggak sih di NF Pamulang 1, tapi pernah kemana aja Mas belajarnya? Oke, aku ceritain ya kan. Oke. Jadi aku karena sekolahnya di Depok, pernah juga ke NF di Depok. Ya bener Serius, jauh banget kan NF ke Depok. Terus aku kalau di NF yang Banten, aku ke NF Merpati. NF Merpati, terus NF aku agak lupa ya tempatnya ya. Cuman beragam lokasi aku tempatin, aku jajalin gitu. Istilahnya biar aku Jadi nggak cuma di Pamulang 1, Pamulang 2 iya, ya? istilahnya aku jadi tempat, ini ternyata NF yang kayak gini loh gitu kan. Jadi tahu, kakak-kakaknya jadi tahu lagi baru gitu kan. Oke, siap. Berarti ini emang Muas merasa apa namanya ya, senangnya bukan main itu teman-teman. Itu juga buat teman-teman nanti kalau merasa perjuangan kita udah sampai titik tertinggi gitu ya, kita udah yakin, dan saya yakin Muas juga waktu pas pengumuman tuh merasa udah nyerahin semua ke Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau emang takdir, saya pasti dapat jalannya gitu kira-kira ya. As, ini yang pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terakhir As. Boleh nggak Muas kasih pesan buat adik-adik angkatan 2022 yang akan naik kelas 12 As? Dia
jangan ragu gitu loh milih bimbel NF yang emang notabene-nya NF itu masih bimbel terbaik se-Indonesia. Tolong kasih semangat. Oke, buat adik-adik yang sekiranya nanti ingin mencapai PTN yang diinginkan ya, itu kalian gak usah ragu deh istilahnya. Kalian gak usah ragu untuk bergabung bersama di Nurul Fikri. Tadi udah aku jelasin banget banyak gitu kan dari kakak-kakaknya yang nge-support, terus fasilitasnya yang memadai, kemudian soal-soalnya yang oke-oke banget. Itu bener-bener bisa membayar kalian untuk mencapai tujuan PTN yang kalian inginkan gitu. Nah, di sisi lain juga kalian tuh kayak nggak usah ngerasa ya NF nih bimbel yang kayak gimana sih? Kalau nggak salah ya, aku cari tahu NF tuh udah berdiri tahun 1985 ya. Betul banget. Iya, keren banget sih aku tahu. Hebat nih kalau kuis menang dia nih. Iya. 1985. Itu aku sampai nyari tahu loh, NF nih istilahnya udah berdiri gitu udah lama banget dari 1985. Kalian bayangkan deh, kurang lebih 35 tahun ya. 36. 36 Nah, itu keren banget. Tahun. Itu NF udah berdiri selama itu, teman-teman. Gak usah ragu, gak usah sungkan untuk bergabung bersama. Buktinya kalian bisa lihat sendiri gitu. Aku jaket biru ya. Aku jaket biru. Alhamdulillah yang tahun lalu keterima di PTN nomor 1. Iya, PTN nomor 1. Berdasarkan survei emang IPB PTN pertama untuk tahun 2020 kemarin ya. Iya. Nah, itulah istilahnya bisa ngebantu kalian ya untuk bisa bergabung di sini untuk mencapai PTN-PTN yang kalian inginkan seperti itu. Jadi ayo kita gabung bersama. Kalian juga pasti pengen dong keterima terus nanti berada di posisi ini nih gitu kan. Iya, siap. Isi podcast pasti kalian juga pengen banget seperti itu. Emang paling-paling emang Muas nih emang the best one siswa NF Pamulang 1 yang emang mudah-mudahan dia sendiri bisa menularkan ke adik-adik di sekolahnya terutama, kemudian secara umum buat kalian-kalian yang nonton podcast ini. Ini udah di ujung acara kita, perjumpaan kita. Saya ucapin terima kasih. Maaf nih ganggu waktu kuliah nih ya. Ini masih kuliah nih harusnya ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk kedatangan Muas ya. Sekali lagi untuk teman-teman jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini, channel Nurul Fikri Banten 2. Jangan lupa di like, subscribe dan di komen jangan lupa di bawah ini ya. Terima kasih untuk penonton semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia, dimanapun kalian berada, saat ini instansi pendidikan seluruhnya sedang menghadapi sebuah tantangan di tengah pandemi COVID-19. Dalam situasi seperti ini, Nurul Fikri tetap berupaya maksimal. Nurul Fikri berkomitmen untuk melanjutkan proses pembelajaran dengan metode tatap muka. Tentu ini kita akan lakukan dengan berpedoman pada protokoler pencegahan COVID-19. Kesehatan semua pihak, kebersihan lokasi Nurul Fikri tentu menjadi prioritas utama kami. Hal ini merupakan komitmen kami Nurul Fikri agar tetap menjadi tempat yang aman serta nyaman. Sampai bertemu kembali di Nurul Fikri, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.